Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo, selamat sore Sobat Parekraf. Sore hari ini saya berada di ruang yang namanya Parekraftory. Banyak sesuatu yang perlu saya sampaikan tentang apa itu sebenarnya Parekraftory. Ada apa saja, kemudian kebutuhan apa saja, dan apa nanti goalnya tentang Parekraftory. Di ruangan ini saya sudah bersama dengan dua orang yang ada di Parekraftory. Ada Fadli sebagai PIC-nya Parekraftory, kemudian ada Gelar sebagai support IT-nya. Ini wajah-wajahnya masih anak-anak, tapi ininya luar biasa. Parekraftory itu pameran produk wisata dan produk ekonomi kreatif. Di dalamnya ada pameran virtual, terus kemudian ada penjualan dan lelang produk. Juga ada ngobrol santai. Ini yang sedang kita lakukan adalah ngobrol santai. Ya. Santai tapi bernilai. Ada juga pertunjukan virtual nantinya di Parekraftory, dan Parekraftory juga punya brand. Mari kita gerak bersama untuk bangkit. Gerak bersama untuk bangkit. Baik, Sobat Parekraf, kita akan memulai. Apa sih sebenarnya yang dilakukan di Parekraftory ini? Ke Kang Fadli. Mungkin sebelumnya Om buka dulu masker sebenarnya asa agak enak. Oh, gua buka masker tenan. Orang ngarakan tinggal ganteng nah. Tenan. Salah. Mungkin untuk jangan niron atuh. untuk Parekraftory. Untuk Parekraftory kan memang rencana kita ini sebuah program pameran virtual. Di mana kita ingin memamerkan produk wisata dan produk ekonomi kreatif gitu. Produk wisata dan produk ekonomi kreatif. Produk pariwisata dan ekonomi kreatif ini saling keterkaitan, di mana pemerintah Kota Sukabumi juga memiliki kekuatan itu. Kenapa harus melalui format digital? Apakah daya jual ekonomi kreatif dan pariwisata juga itu bisa melalui proses digital? Bisa. Gimana caranya itu? Sebenarnya bisa sih Om, karena kan sekarang emang lagi musimnya zaman era digitalisasi nih. Ya kita juga harus mengikuti zaman itu. Jadi kan emang bagus lah ini pasarnya sekarang saatnya digital, kita memasarkan produk wisata dan produk ekonomi kreatif di era digital ini gitu. Nah, salah satunya dengan cara kita membuat program namanya parekraftory.id ini. Oke, Kang Gelar sekarang dari sisi support IT-nya. Ya. Apa Parekraftory menurut Kang Gelar? Berbicara Parekraftory mungkin secara sejarah mungkin awalnya memang ketika kita di tim itu ingin membuat Parekraftory. Ini tuh kan berasal dari masalah awal perekonomian di Indonesia yang mulai turun karena pandemi. Ya. Terutama orang-orang yang memang penghasilannya hanya sekedar dari usaha ataupun kreativitas mereka gitu untuk yang bisa dijual kepada halayak gitu. Nah, melihat hal tersebut dari beberapa komunitas dan orang-orang yang memang sudah berkomunikasi dengan kita, maka kita mencoba untuk berembuk bersama apa yang akan menjadi solusi, dan solusi hari ini itu yang kita temukan itu ialah Parekraftory. Karena gara-gara COVID atau memang sudah ada ide sebelum COVID? Kalau memang secara keseluruhan, memang di tim kami itu kan memang terfokus kepada dari industri kreatif dan. Nah, ini gara-gara COVID-19. Model seperti ini. Virus ini namanya. Virus ini racun. Sesuai dengan keadaan tubuh. Ini sebuah pelecehan bentuk kreatif. Bentuk kreativitas mungkin. Nyaho, kreatif teh naon? Beda. Coba tapi naon kreatif teh? Beda aja. Beda. Buka. Oh iya. Beda aja sebenarnya. Belah dia. Oh ini ya. Nah. Oh iya. Kan saya supaya tersembunyi sebetulnya. Ya. Ketika dibuka saya sebalik sana. Jadi iya. membelakang dulu kamera. Damang atuh. Alhamdulillah. Sorry. Syat. Ya menurut saya kreatif itu beda saja. Ya. Tapi tidak semua beda kreatif.
Ya lagi ya, abang kena digital mainan ngomong bahasa Indonesia, biasanya Sunda. Oh itu benar. Menang, Oh, tapi iya, tidak tahu. iya. Kuma. Ekonomi kreatif itu apa menurut Anda? Ya kreatifnya aja itu udah beda. Artinya kreatif itu beda. Tapi yang kreatif tidak selalu beda. Atau yang beda tidak selalu kreatif. Ini jadi ngaliarkeun, main deh. Yang kreatif itu beda. Tapi yang beda belum tentu kreatif. Seperti orang gila. Apa Itu yang kan beda dengan kreatif? Orang gila kan beda, tapi nggak kreatif. Tapi kalau anda seperti AA ya ini yang ganteng, ini orang-orang kreatif, orang-orang beda dengan pemikiran yang luar biasa, beda ke depan, maju ke depan pemikirannya. Orang-orang Wih. gila. Sementara menurut anda apa itu ekonomi kreatif? Sebenarnya orang nyaho jadi kan. Jadi ya balik lagi mungkin Iya. ke arah pembahasan. Oh iya. Memang tadi kan sedang menjelaskan bagaimana sejarah dari parekraf juga, dan juga tadi ada pertanyaan tambahan bahwa apa itu tentang ekonomi kreatif gitu kan. Jadi kita lanjut dulu dari yang sejarah tadi sehingga bisa pembahasannya lebih terarah lagi gitu kan. Tadilah ada sedikit memang apa ya, bukan gangguan mungkin, setan juga bukan kan ya? Ya. Saya mau penghidang kopi manis. Ya, jadi kan mengenai tentang parekraf story ini memang betul-betul ini tuh ide memang yang muncul bukan hanya sekedar dari gara-gara COVID. Cuman kenapa ketika masa COVID ini pertama kali muncul? Itu kan yang jadi suatu pertanyaan. Ide ini tuh muncul sudah dari jauh-jauh hari. Sebelum COVID. Sebelum COVID sudah muncul. Kita pernah ketika pas awal tahun 2019. Pernah berkumpul dengan beberapa dari pelaku kreatif gitu kan, bahwa mereka memiliki beberapa keinginan gitu kan, ingin ada suatu wadah yang bisa menampung mereka, cuman bukan untuk saja sekedar membina, tapi dalam hal untuk mempromosikan dan juga menjual produk mereka. Itu yang jadi poin kita ketika membentuk Parekraf Story. Kenapa sampai tujuan akhirnya itu kita itu ingin membentuk suatu marketplace. Terus kenapa sekarang eranya memakai digital? Karena dengan kondisi hari ini kita bukan tidak mungkin untuk mengadakan suatu pameran. Namun itu akan mengundang kerumunan. Nanti takut di penjara gitu kan. Ya. Nanti dipanggil-panggil katanya penjara kan. Nah, 50 juta turun. Ya, Kang Gelar, yang pertama kali sekarang sudah masuk di dalam format Parekraf itu dari bidang kreatif apa? dari bidang seni rupa. Seni rupa ya, Ya, sektor seni rupa. sektor seni rupa. Emang ada berapa jenis? Beberapa sektor. Untuk sektor ekonomi kreatif sih ada 16 ya Om. Oh, 16. Kalau dari pemacu kepada Kemenpan. Kalau sama yang begini jangan panggil Om, nggak pantas. Siap. Jangan nih. Karena dia bagian umum. Jangan Om. 16 sektor. Iya, Yang pertama kali yang sudah di launching itu seni rupa ya. Itu teman-teman di Kota Sukabumi atau ada dari luar kota yang sudah masuk di Parekraf Story? Sampai hari ini kita masih di lingkup Kota Sukabumi dulu. Sukabumi ya. Ya. Berapa pelukis yang sudah masuk? Kemarin data yang masuk itu udah 10 pelukis. Dan 10 pelukis. ada satu orang kaligrafi. Dari satu pelukis itu berapa lukisan yang bisa masuk pameran virtual? Bukan pameran virtual ya namanya? Ya, pameran virtual. Ya. Exhibition gitu kan. Satu pelukis 10 lukisan. Iya. Betul. Ya. Virtual. Saya tadinya mau ikutan. Melukis apa Pak? Enggak, itu pas kata-kata pelukisnya saya mau ikutan. Artinya pelukis buat kamu apa? Itu pelukis. Itu tidak bisa. Diminum dulu. Siap. Ayo minum dulu. Ayo minum dulu. Oh, hah? Saum. Saum ya? Iya tuh, saum tuh. Oke, Sobat Parekraf, parekraftory.id ini sudah melakukan launching programnya dengan sektor teman-teman seni rupa. Ini launchingnya iraha. Sudah ada Pak? Sudah. Bapak apa dengan digital? Itu Bapak punya handphone? TV kecil. Oh, ada. Bapak tinggal akses. Tahu akses nggak? Yang itu asuransi pekerjaan. Ya, benar. Oh, itu. Nanti Bapak tinggal klik saja akses, Ya. masuk ke Parekraftory pasti muncul di sana. Emang di desain. akses itu ada pintu. Ada jendela juga. Oh, jadi Ada. Kasur ada Om di situ. Semua ada Jadi komplit. saya semua itu di akses itu ada. Ada. Oh. Ada. Jadi caranya di handphone, Nah, Eh, terus panggil
Panggil siapa? Parekraftori muncul langsung dipanggil. Sudah ada di internet. Sudah. Wih, Internet, luar biasa. internet. Oh, kamu bodoh. Itu semua atap internet. Ya, sekali lagi sobat Parekraftori ini sudah bisa dilihat berapa pelukis Sukabumi yang sudah masuk, berapa lukisan, kemudian termasuk price listnya sudah dicantumkan Sudah. di sana? Sudah dicantumkan semuanya dengan ukuran dan juga media yang digunakan itu apa, deskripsinya seperti apa. Jadi lengkap? Sudah lengkap. Oke, Itu 10 nanti orang Sukabumi ngukur. Iya. Lukis. Wah, luar biasa. luar biasa ya. Ternyata banyak juga pelukis Sukabumi. Itu belum semua, Hah? belum semua. Belum semua. Dan emang pelukis kota Sukabumi itu emang mereka pada tenarnya di luar sebenarnya. Oh, ini yang 10 teh yang datang sendiri atau diundang atau? Kita kan survei Om, banyak Oh. kita kan banyak data yang masuk nih pelukis gini. Oh kita gali lagi nih di mana lagi nih pelukis yang Oh, gitu. Sukabumi gini. Oke, kalau sudah memulai dengan teman-teman dari sektor seni rupa, ada keinginan lagi nggak dari Parekraftori membuat virtual pameran lagi dari sektor-sektor yang lain? Hari ini kita masih melakukan pendataan dan juga membuka dengan sebesar-besarnya gitu kan. Link registrasi sudah disebar juga, ataupun misalkan mau datang ke sini secara langsung juga udah bisa. Terkait bahwa untuk sektor-sektor yang lainnya itu semua sudah detail, tinggal dimasukkan. Sehingga nanti rencananya di bulan Maret minggu kedua kemungkinan kita mau launching lagi untuk memang untuk pameran dari virtualnya yang lain, dari subsektor yang lain yang memang dirasa sudah memenuhi gitu. Sebetulnya dari sektor seni rupa juga ini bakal di rolling terus menerus gitu. Karena space yang ada memang secara virtual itu kan terbatas juga sama gitu kan. Tidak bisa memaksakan dengan secara keseluruhan. Sehingga kita merolling itu sampai memang ketika misalnya ada yang satu terjual diganti dengan yang baru. Sehingga terus menerus pameran ini bakal continue, tidak hanya sekedar kita launching udah selesai. Cuman tetap ini bakal terus berjalan sampai memang terus menerus, sehingga para pelukis yang hadir hari ini yang misalkan memang sudah ikut terjun dalam Parekraftori itu terus bisa berkreasi gitu. Tidak hanya sekedar kita udah jual, udah malas ngelukis lagi. Nggak, Ada motivasi ada berkarya. motivasi berlanjut gitu. Iya. Kalau sektor yang lain kira-kira ada faktor kesulitannya nggak? Misalnya ada sektor selain seni rupa, craft ya, apa namanya, craft gitu ya, kerajinan tangan, itu masih bisa dilihat. Kalau seni pertunjukan misalkan. Kalau seni pertunjukan kan kita ada wadahnya sendiri Om. Oh, Jadi nggak nggak dipamerin sebenarnya. Oh, enggak Jadi bentuknya bukan lebih ke pameran kalau misalkan seni pertunjukan, karena kan ini penjualan dari jasa gitu kan, lebih ke arah gitu. Sehingga nanti memang video-video yang sudah mereka punya kita coba misalkan combine lagi sehingga menjadi suatu hal video yang misalkan bisa jadi suatu video promosi ketika keluar. Tapi masuk ke acara ini nggak? Iya, masuk pasti. Kok acara sih? Waduh, bener-bener kamu nggak sekolah. Ke Parekraftori Ya, bisa. betul. Berarti tadi sudah dijawab sama Fadli sama Gelar. Seni pertunjukan pun sobat Parekraf itu bisa masuk di dalam program pameran virtualnya. Videonya dikirim, video-video pertunjukan ya, begitu kemudian nanti didesain lah oleh timnya Parekraftori. Kumaha ngadesaina potongan pertunjukan kumaha. Itu nanti akan ada price list, akan ada detail sama seperti lukisan juga ya. Iya. Berapakah harga pertunjukan ini kan begitu ya? Tapi sekarang ini baru lukisan. Kita baru dari ada itu nggak episodenya, ada berapa durasinya panjang. untuk penayangan ini atau selamanya? Kita sih untuk pameran sampai Oktober sih Om, rencana sampai Oktober dulu. Semua dari semua sektor, Dari semua sektor. yang 16 itu. Iya, rencana sampai situ. Ini satu kali tayangan di Parekraftori yang khususnya seni rupa itu berapa menit durasinya? Kalau saya klik Parekraftori muncul berapa bisa menit? full. Kalau dari segi lukisan kemarin sih rata-rata di angka 15 menit. 15 menit full tuh? Ya, full. Ya, full. 10 pelukis, satu orang 10 lukisan bisa sampai 15 menit Iya. expose di digitalnya. Iya. Oh, seorang satu lukis 15 menit. Enggak, Bukan. total. Ya makanya kamu sekolah, jadi berarti nggak selukis dongo. semenitan, menit setengah. Satu pelukis, 10 lukisan. Semenit setengah. Satu pelukis. Ada 10 Durasi, lukis. nah.
10 lukisan 1,5 menit berarti. Betul. Jadi semuanya 15. Kalau Gitu. pertunjukan sama juga nanti kalau ada sektor pertunjukan waktunya. Disesuaikan dengan video, memang durasi videonya yang memang disertakan. Sebetulnya ini juga relatif sih, karena memang dari lukisannya itu bisa lebih dari 15 menit juga. Kalau memang space-nya bisa lebih, itu bakal lebih besar. Cuman karena sekarang hari ini kita misalkan membatasi dengan space yang ada sehingga bisa rolling, itu waktunya 15 menit. Kalau pertunjukan juga bakal disesuaikan dengan kondisi yang Tanya beres lukisan naon gitu. Beres naon? Beres lukisan, sektor pelukis naon di setelah ini. Kita kan sedang menunggu ya. Tadi sudah disampaikan, sudah diekspos pendaftarannya mau apa dulu nih. Oh, gitu. Kalau pertunjukan dulu yang daftar duluan, itu akan di Nah, cara daftarnya kumaha? Terdaftar kumaha cenah? Untuk cara daftar. Eta encan sebenarnya can aya pertanyaan eta ke di akhir. Oh, dah. Jadi nah leuwih tilah di dinya. Saya semakin ke depan. Ya Mahmud. Sabar. Pertanyaan gitu supaya kan istilahnya, saya mewakili yang ada di luar di sana. Jadi pengen langsung gitu. Sebagai masyarakat penonton. Sebagai masyarakat penonton. Sebagai sobat parekraf. Betul. Oke. Kang Gelar. Baik, jangan kemana-mana, sobat parekraf. Kita ngopi dulu lagi. Ngopi dulu. Ngopi. Oh, lagi puasa ya? Saya juga sama sebenarnya lagi puasa. Puasa gelas gede. Kocekkan laju. Itulah yang namanya proses kreatif. Muncek-muncek Kreatif lahan itu orang. Proses kreatif muncek-muncek lahan orang. Oke, Kang Gelar. Tadi kalau bicara gelar soal namanya? ya gelar ya ini Gelarnya apa? Fadli tinju profesional. profesional. Oh, gelar itu. Tadi bicara soal maksud tujuan ke depan Ya. para Craftory ini dibuat ada marketplace. Betul. Jangan ngomong sama Marketplace. pembantu saya, dia nggak paham marketplace itu apa. Makanya apa? Artinya apa? Market. Nanti bisa digituin, nanti bisa digituin. Market apa pasar? Apa itu? Marketplace? Oh. Kang Gelar, marketplace apa nanti tujuan dari Parekraftory, bentuknya seperti apa, buat siapa, arahnya kemana, nilai feedbacknya seperti apa? Jadi kan memang kita tuh kenapa ini dibentuk perlu untuk adanya marketplace. Hari ini pemerintah juga banyak sudah memunculkan sebetulnya dari produk-produk, misalkan dari Pemprov Jabar ada Borongdong ID, dari BUMN ada namanya pasar digital. Nah, hal-hal tersebut kenapa hari ini muncul? Karena orang-orang itu kan untuk segmentasi itu kadang terbatas. Misalkan seperti lukisan, tidak semua segmen kita bisa Betul. menjangkau. Sehingga bagaimana bisa ini tuh bisa terekspos sampai keluar. Dan mereka pun misalkan ketika bercerita bisa bagaimana lukisannya bisa keluar karena dari proses digitalisasi ini. Jadi sehingga ketika memang ada marketplace memang yang khusus untuk dari dibuat oleh para pelaku kreatif ini dan khusus untuk para pelaku kreatif ini. Nah, ini juga sebagai wadah. Jadi bukannya sekedar pameran yang akan dimunculkan, cuman memang sudah ada wadahnya ketika memang orang-orang ini tidak bisa nih mengikuti pameran virtual yang memang terbatas waktunya. Oh, ini ada marketplace-nya. Nanti kalau memang misalkan ingin produk-produk dari yang ada dipamerkan ketika pameran virtual seperti itu. Artinya sudah tersegmen masing-masing ruang nantinya ya? Betul. Dengan segmennya masing-masing? Iya. Itu marketplace. Paham. Jadi kalau ngopi, jangan dilihat dari tubuhnya, dari fisiknya. Oh. Karena tubuhnya kecil, gelasnya kecil. Tubuhnya besar, gelasnya besar. Enggak, kebetulan aja ini. Anda tidak sopan. Enggak, ini yang dikasihnya cuma begini, Pak. Jadi begitu, marketplace begitu. Iya. Jadi nanti ada ruang Ini juga pertunjukan marketplace. Sesuai marketplace. proporsional. Proporsional. Oh, saya lupa nih bawa kacamata soalnya. Kacamata. Oke. Sobat Parekraf, banyak yang bisa Anda lakukan di Parekraftory ini. Tadi seperti apa virtualnya, kemudian siapa saja yang bisa masuk dari sektor apa saja, dan sekarang kumaha carana supaya orang bisa gabung gitu ta. Nah, Sampai Ke Fadli ya, Fadli. ke Akhirnya. BIC, Itu kumaha carana? ini. Pertanyaan saya tadi. Sok, jawab. Ayo, Fadli. Untuk- Yang sejelas-jelasnya, sajen-terjen Seterang-terangnya. supaya sobat parekraf itu mengetahui bagaimana. Ya. Untuk- Jadi ulah di dinding clear. Sekarang terangkan. Iraha ngomongna lamun terus berdirinya. ngomong Oh, mau ngomong silakan atuh. Jangan terganggu. santai sok. Untuk santai. link Pokoknya ngomong. Ya. untuk Kalau ngomong teaching tolong gitu karunya. Anjir, kan seri, enggak gitu, Pak. Diserikan. Saya udah diam, Anda hai tua toel. Jadi kumaha cara daftarnya kumaha? Nah, jadi yang untuk Itu tuh kameranya itu di sana. Itu kacian. Ya, bangga.
Untuk link pendaftaran itu ada di Instagram kita parekraftstory.id, itu ada di IG-nya apa? parekraftstory.id. Parekraft.story.id. Parekraftstory.id. Beres. Ya. Udah. Gitu. Aduh. Parekraftstory.id. Nah, eta. Langsung. Mungkin nanti bisa ditulis di bawah. Oh iya, Oke, iya betul. ya. Ya. Jadi langsung gitu caranya. Iya, ada di situ ada IG-nya? ada linknya nanti di situ. Oh, di IG ya? Di IG. Langsung keluar, Ya. berbet. Berbayar nggak kalau orang yang mau masuk ke dalam itu? Gratis. Gratis ya? Wes. Gratis, tinggal klik aja Klik aja. Terus? parekraftstory.id. Nanti setelah ada diklik itu ada pilihan formulir pendataan. Nanti isi aja di situ dari subsektor mananya, namanya siapa. Nanti dari situ kan bakal datang datanya ke kita, langsung masuk, nanti sama kita divalidasi, verifikasi kependataan, nanti sama kita ditampung terlebih dahulu. Terus untuk karyanya gimana? Untuk karyanya kan di situ ada upload file juga. Jadi tinggal diupload aja nantinya filenya. Itu bisa berupa video, bisa berupa foto. Oh, saya paham sekarang. Paham ya? Mengerti. Paham. Iya. Mudah-mudahan juga semua paham. Sobat Parekraf, kita sudah banyak menggali tentang Parekraf Story, kemudian apa saja, seperti apa, daftarnya kumaha, sudah disampaikan oleh Fadli sebagai PIC dari Parekraf Story sendiri, kemudian gelar dari support IT dan pembantu umum saya yang sudah memberi pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Di episode pertama podcast Parekraf Story ini, mudah-mudahan kita bisa sama-sama lagi membangun Sukabumi yang lebih hebat. Kita gerak bersama untuk bangkit. Jadi lamun teu babarengan urang moal. Oh, harus gawe rancage. Gawe rancage. Ngebersihkeun sampah. Sasapu, lamun ku hiji nyerek moal bersih. Ku hiji ke nyerek kan bisa bersih. Oke, terima kasih. Oke, Sobat Parekraf, mari kita gerak bersama untuk bangkit bersama parekraftstory.id. Saya Bob Ikhwan Muslim dan pembantu saya. Gak usah lah, udah pada tahu. Asik. Oke, Kang Fadli, Kang Gelar, hatur nuhun pisan. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya parekraftstory.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Pesona Indo